Yang Bapak Ibu semua. Recording in progress. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di acara setiap hari Kamis ya, rutin untuk Suaranya kecil, Pak. membicarakan sesuatu. Iya, Pak. Suaranya kecil banget, Pak. Oh, kecil banget. Halo. Sudah ya, Pak ya? Suaranya kecil. Halo, tes. Mungkin headsetnya ya, Pak. Pakai headset ya. Iya. Kecil ya, Bu Rini ya. Apa Ya, lepas aja ya? betul, Pak. Suaranya kecil, Pak Hari. Oke, kalau ini Sudah. masuk ya, Pak ya? Sama, Pak, masih kecil. Ya. Mungkin malah kencang tanpa headset, Pak. Oh, lebih kenyang teman. Oke. Mungkin coba. Ini. Baik, kita ketemu lagi di acara setiap hari Kamis untuk mendiskusikan berbagai hal, mulai dari yang kemarin sudah 2 topik, yang saat ini kita akan bicara mengenai Sinta, bagaimana cara mencari Sinta, jurnal Sinta, terus pentingnya Sinta untuk kita bagi para dosen. Mungkin nanti akan dipandu langsung materi oleh Bu Wiwin. Bentar. Oke. Jadi hari ini kita khusus bicara tentang Sinta. Yang saya hormati Pak Rektor, beserta jajaran, Bu Dekan secara beserta jajaran, dan Bapak Ibu semuanya. Momen saat ini adalah penting sekali bagi kita, bagi para dosen, untuk mencari, mendapatkan pengetahuan mengenai Sinta. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu, kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat untuk dokumen hibah ya, salah satu syaratnya kalau nggak salah adalah Sinta skornya. Ya, mungkin nanti tolong saya dikoreksi kalau keliru, tapi di situ ada persyaratan untuk menjadi ketua adalah melihat juga ke Sinta skornya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bu Wiwin. Monggo silakan Bu Wiwin. Terima kasih, Pak Hari. Ini Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, baik, matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini saya berkesempatan ya bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan sharing tentang jurnal nasional terakreditasi Sinta. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu Win. Sudah muncul. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, ini Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Di sini kalau kemarin itu saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana mencari jurnal yang terakreditasi di Sinta, kemudian mencari peringkat jurnal tersebut di dalam Sinta, kemudian bagaimana proses-proses selanjutnya, misalnya untuk unduh template, kemudian untuk mengirimkan, ya, mensubmit artikel di jurnal yang terakreditasi Sinta. Nah, tentunya Bapak Ibu, saya yakin semua bahwa Bapak Ibu sudah familiar dengan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta.
Bapak Ibu semua juga merupakan pembimbing skripsi dari mahasiswa yang keluarannya itu bisa masuk ke jurnal Sinta untuk menggantikan ujian atau sidang skripsi. Jadi saya kira Bapak Ibu sebenarnya sudah familiar dengan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Jadi ini mungkin saya akan merefresh saja nih Bapak Ibu, bahwa Sinta itu kepanjangannya dari Science and Technology Index dan merupakan portal ilmiah dalam laman daring yang dikelola oleh Kemdikbudristek. Dan salah satu isi dari Sinta itu adalah memuat jurnal-jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal-jurnal yang sudah lolos dalam penilaian akreditasi jurnal nasional atau lolos dalam Arjuna, dan juga ada jurnal internasional bereputasi atau Scopus, dan ini hanya terbatas pada Sinta untuk kategori Sinta 1. Nanti kita akan buka juga untuk web Sinta nanti supaya sekalian untuk melihat prakteknya sekalian. Kemudian ini sekilas saja merefresh kembali aja ciri-ciri jurnal terakreditasi Sinta itu. Ini tidak semua, hanya beberapa yang saya masukkan aja memenuhi kaidah keilmuan. Maksudnya di sini bahwa kurang lebihnya maksudnya adalah bahwa artikel yang dimuat dalam jurnal yang terakreditasi Sinta itu merupakan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang kredibel, ya, yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemudian tentunya memiliki ISSN, ya, di mana ISSN itu merupakan nomor seri yang diberikan oleh LIPI, ya kita harus mendaftar dulu ke LIPI, yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut merupakan jurnal yang aktif dan yang memang kredibel. Kemudian tentunya jurnal yang terakreditasi Sinta ini memiliki versi online-nya, kemudian dikelola secara profesional. Maksudnya ini memang terbit secara berkala dan tepat waktu, ya, dikelola secara profesional, maksudnya seperti itu. Kemudian jurnal terakreditasi Sinta ini juga melingkupi bidang keilmuan yang spesifik. Jadi bukan bidang ilmu yang umum atau semua bidang ilmu itu masuk, tidak, tapi ada bidang keilmuan yang spesifik, misalnya tentang bidang ekonomi, ya, kemudian bidang IT, bidang sistem informasi misalnya dan sebagainya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah diterbitkan oleh lembaga resmi, ya. Misalnya di sini ada lembaga pendidikan, kemudian lembaga penelitian, kemudian penerbit resmi yang komersial ataupun organisasi profesi. Kemudian jadi tidak diterbitkan secara individual. Kemudian memiliki dewan redaksi. Di sini memiliki tim editor dan reviewer yang memang ahli yang kompeten di bidangnya untuk mereview artikel-artikel ilmiah yang akan dipublish pada jurnal tersebut. Kemudian bagaimana cara mencari jurnal yang terakreditasi di Sinta? Ini tentunya kita buka web Sinta. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan web sinta.kemdikbud.go.id. Ini saya akan sekalian cek saja Bapak Ibu. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Ampun. Ini saya akan masuk ke laman dari Sinta. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, itu bisa ketikkan aja di Google Sinta, kemudian akan muncul. Biasanya paling atas akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja untuk masuk ke laman Sinta. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Dan ini kita bukan dalam rangka untuk manage atau mengupdate Sinta kita, jadi tidak perlu login untuk masuk ke akun Sinta kita masing-masing. Kecuali kalau kita akan mengupdate publikasi kita, baik itu Scopus, kemudian Garuda, kemudian Google, dan sebagainya, atau untuk memasukkan
HKI atau untuk memasukkan buku dan sebagainya, itu memang kita harus login di sini, kita masukkan user dan password kita. Tapi ini kalau kita hanya akan mencari jurnal yang terakreditasi di Sinta, itu kita tidak perlu masuk melalui login, cukup kita klik di sini, ya ini ada sort, kemudian ada jurnal. Jadi nanti ini Bapak Ibu materi yang tadi PPT nanti akan saya share ya. Jadi di materi itu ada langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa menemukan jurnal terakreditasi di Sinta. Pilih sort, kemudian pilih sort, kemudian jurnal, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi jurnal yang terakreditasi di Sinta, yang terakreditasi melalui Arjuna, akreditasi jurnal nasional itu, total jurnal ada 7.705 jurnal. Ya, ini terbagi dalam kategori, maksudnya dalam tingkatan Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Ada total 7.705 jurnal terbagi dalam bidang ilmu, ya bidang ilmunya itu macam-macam. Ya. Kemudian dari 7.705 jurnal itu terdiri dari 1.332 totalnya publisher. Ya, mungkin bisa jadikan satu universitas yang sebagai lembaga resmi dari penerbit jurnal itu mempunyai beberapa jurnal. Jadi yang sudah terakreditasi itu ada sekitar 7.700-an jurnal. Jadi sangat banyak jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta. Kemudian untuk mencari jurnal atau memfilter jurnal yang akan kita tuju, di sini ada search jurnal, kemudian di sini juga ada tombol filter. Kalau yang ini sort by ini abaikan saja, ini maksudnya juga kalau kita klik itu bisa kita sort berdasarkan impact, kemudian H-index, kemudian citasi. Ini Bapak Ibu tidak perlu memikirkannya ini biarkan saja di impact. Impact itu faktor dampak nih Bapak Ibu. Jadi seberapa banyak jurnal, artikel di jurnal-jurnal tersebut disitasi oleh peneliti atau penulis lainnya, dan tentunya itu juga menjadi nilai lebih dari jurnal ya. Jadi kalau jurnal impact-nya tinggi itu tentunya juga jurnal yang yang bagus. Ya. Nah, bagaimana memfilter jurnal? Di sini tadi kita bisa mencari jurnal, misalnya kita klik filter, itu bisa kita filter dengan ranking atau indeksnya, ya indeks atau kategorinya, juga bisa berdasarkan dari subjek areanya atau bidang keilmuannya. Nah, misalnya kita coba yang pertama, saya langsung praktek aja. Saya akan mencari jurnal yang terakreditasi di Sinta 2. Ya. Nah, kebetulan di sini bidang ilmunya kok ada di sini ya. Misalnya saya akan mencari bidang ilmu ekonomi. Kemudian klik filter jurnal. Nah, yang akan muncul di sini itu adalah jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada keterangan misalnya ini jurnal yang pertama muncul, ini berarti ini impact-nya yang paling besar ya di Sinta 2 untuk bidang ilmu ekonomi. Impact yang paling besar itu adalah miliknya jurnal Iqtisadiyah. Ini kita bisa lihat bahwa ini tertulis S2 accredited atau terakreditasi Sinta 2. Jadi semuanya ini yang ada di layar ini adalah jurnal terakreditasi Sinta 2 semua. Ada berapa Bapak Ibu di sini? Di sini ada banyak ya. Totalnya ada 96. Di sini terlihat ya.
ada 1 dari 10 page, di mana total semua recordnya ada 96. Jadi ada 96 jurnal terakreditasi Sinta 2 untuk bidang ekonomi. Ini salah satu cara untuk mencari. Kalau kita sudah tahu saya mau ke Sinta 2, sudah tahu bidang ilmunya, saya akan mencari bidang ilmu ekonomi. Ya. Kemudian ini saya baru filter ya, belum masuk ke laman jurnalnya. Kemudian yang kedua, bila mencari jurnal Sinta tertentu, ya, tapi bidang ilmunya kok tidak ada di sini ya. Ini tadi kan bidang ilmunya, misalnya saya langsung pengen bidang ilmu tertentu. Misalnya di sini sastra kan tidak ada di sini ya. Ini bisa dicari, difilter dulu ranknya atau indeksnya, kita filter dulu. Misalnya saya akan mencari jurnal yang Sinta 3, gantian Sinta 3 di sini. Saya mencari jurnal Sinta 3. Berarti kalau saya hanya memfilter seperti ini, yang akan muncul adalah jurnal Sinta 3 untuk semua bidang ilmu. Ya, ada apa namanya, ekonomi masuk, kemudian pendidikan masuk, engineering masuk, kemudian misalnya kimia masuk, nurse masuk, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya saya khusus akan mencari jurnal, misalnya di sini sastra, nih, sastra, apakah muncul? Maaf. Di sini saya sudah filter tadi ya, sastra, kemudian kita klik atau tekan enter setelah tulisan sastra. Nah, ini yang akan muncul adalah jurnal Sinta 3, tapi ini yang berhubungan dengan sastra, berhubungan atau ada kata sastra di dalam judul dari jurnal tersebut. Misalnya di sini Diksa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian jurnal Sastra Indonesia. Pokoknya yang ada kata-kata sastra itu akan muncul apabila kita memfilter, men-search dari search jurnal ini, kita tuliskan kata kunci sastra. Tapi ini saya memfilter hanya untuk jurnal Sinta 3. Ini sama seperti ini. Nanti kita akan praktekkan untuk masuk ke halaman dari jurnalnya, kemudian masuk ke website dari jurnal. Tapi nanti dulu ini saya masih memfilter jurnal yang akan dituju atau jurnal target dari Bapak Ibu semuanya. Jadi banyak jalan cara mencari jurnal. Kalau kita cari itu manual urut seperti itu, ada 7.000-an sekian jurnal, itu tentunya juga tidak efektif dan efisien kita mencari jurnal yang akan kita tuju. Tapi kalau kita memfilter dari rank, kemudian bidang ilmu, kemudian kalau di sini misalnya bidang ilmunya kok tidak ada, tapi rankingnya atau indeks Sintanya itu sudah kita tentukan, itu juga kita bisa filter dari sini. Ini saya clear dulu. Ini berarti saya tidak memfilter apa-apa. Ini. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan jurnal bidang saya kemarin yang ditanyakan oleh Pak Fajar, mungkin ya, bidang pariwisata atau tourism, itu kita bisa search dari search jurnal yang ada di sini. Kita bisa tuliskan kata kunci apapun ya. Misalnya pariwisata nih, pariwisata. Ini saya hanya akan memfilter jurnal yang berkaitan atau dengan kata pariwisata, tapi ini untuk semua kategori, baik dari Sinta 1 maupun Sinta 6. Ini kemudian kita klik enter. Nah, ini kemudian yang akan muncul di sini itu adalah jurnal-jurnal tentang pariwisata. Ini ada lumayan juga banyak. Nanti ini baru satu kata kunci
saya tuliskan tadi pariwisata, mungkin bisa dimasukkan kata kunci yang lain, misalnya perhotelan atau hospitality atau tourism, atau mungkin ada hubungannya dengan masakan-masakan atau mungkin food, itu bisa kita coba masukkan di kata kunci. Jadi misalnya jurnal kepariwisataan di sini Sinta 3, kemudian ini pesona, jurnal pariwisata pesona ini Sinta 3, ya. Ini ada 2 sampai ini, ya, lumayan. Ini jurnal pariwisata terapan, jurnal pariwisata Indonesia, kemudian di berikutnya lagi jurnal kepariwisataan destinasi pariwisata, kemudian ini juga ada jurnal abdimasnya atau jurnal pengabdian masyarakat tentang pariwisata yang sudah terakreditasi di Sinta. Ini Sinta 5. Kemudian masih banyak lagi. Ini kalau saya hanya masukkan 1 kata kunci. Nih, kemudian misalnya lagi apa nih, tourism. Mungkin kan juga ada jurnal yang menggunakan istilah atau judul bukan pariwisata tapi asing. Nah, ini misalnya ada Sinta 3, misalnya Journal of Tourism and Leisure, kemudian Journal of Tourism, Journal of Indonesia Tourism, Hospitality and Recreation, dan sebagainya. Ini banyak sekali jurnal-jurnal yang tadi kita bidiknya di bidang ilmu tadi tidak ada, tapi kita bisa menuliskan kata kunci yang lebih spesifik di search jurnalnya. Ini ada ada 17 jurnal. Ini baru saya yang untuk kata kunci tourism. Bisa dicoba-coba Bapak Ibu kalau misalnya apalagi yang berhubungan bisa dengan pariwisata, misalnya apa ya, mungkin misalnya nah, ini juga ada lagi ya, travel and business, Journal of Applied Science in Travel and Hospitality dan sebagainya, jurnal ilmiah hospitality dan sebagainya. Entah ini ada hubungannya sama pariwisata atau enggak, saya juga kurang paham, tapi Bapak Ibu bisa search dari kata kunci. Jadi banyak cara untuk memfilter jurnal untuk meningkat waktu ya, lebih efisien. Kita bisa kalau sudah menemukan jurnal target ini kita bisa lebih mendalami jurnal tersebut, entah itu biaya publikasinya berapa sih di sini, kemudian ini mahal, saya akan cari yang lebih murah. Itu kita bisa ada waktu untuk mencari jurnal target seperti itu. Jadi tidak hanya terpancang mau publish di mana, itu aja. Ya, saya balik lagi tadi ke filter ini ya. Jurnal Sinta, tadi Sinta 2, filter jurnal. Hilang. Mungkin saya konsen di sini, jurnal ekonomi dan bisnis. Oh iya, tadi ini kalau kita mau lihat profil jurnalnya, misalnya saya tertarik dengan jurnal ekonomi dan bisnis ini. Kita bisa masuk untuk mengenal profil dari jurnalnya itu dengan klik nama jurnalnya, kemudian akan muncul di sini, oh, jurnal ekonomi dan bisnis. Oh, ini punyanya Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Kemudian, oh, ini Sinta. Oh, subjek areanya ada ekonomi, humanitis, art, dan sosial. Ini di sini. Kemudian di sini tertulis terakreditasi Sinta 2. Nah, ini juga penting untuk Bapak Ibu ketahui histori akreditasi dari jurnal yang akan kita tuju. Kalau seperti ini kan masih panjang Bapak Ibu. Jadi ini masih panjang, ini Sinta 2 semua, ini dari 2016 itu memang berasal atau akreditasinya semulanya itu memang dari Sinta 2, bertahan sampai dengan Sinta 4. Jadi ini masih aman kalau saya akan mempublish di jurnal ini. Ya, ini masih aman, masih 2024 ya, histori akreditasinya. Kemudian di sini ini ya masih masuk dalam
akreditasi Sinta 2 tertulis di sini. Ini untuk artikel yang ada di jurnal JEB tadi. Misalnya yang pertama ini. Judulnya ini, kemudian ini terakreditasi Sinta 2. Ini berarti masih terakreditasi di Sinta 2. Ya, ini juga penting Bapak Ibu untuk melihat apakah ini itu masih berlaku akreditasinya, ataukah sudah tidak terakreditasi lagi, atau masih proses akreditasi itu bisa Bapak Ibu telusur. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian kalau mungkin jurnal yang lain ya, jurnal yang lain. Mungkin bawahnya jurnal siasat bisnis, ini masih jurnal Sinta 2 bidang ilmu ekonomi, tapi ini dari mana? Dari Universitas Islam Indonesia. Ini subjek areanya tertulis ekonomi saja. Sinta 2 akreditasi, kita bisa lihat di sini, ini akreditasinya juga masih panjang ya, sampai 2025. Jadi ini masih aman apabila Bapak Ibu akan submit di jurnalnya, masih panjang. Ini kalaupun saya masih mulai tulis pun juga saya masih aman ini, karena masih 2 tahun ke depan masih lama ini. Ya, itu salah satu salah satu parameter yang harus kita perhatikan untuk pemilihan jurnal kartit kita ya. Kita masukkan publish artikel di mana, ini juga perlu kita perhatikan histori akreditasinya. Selain kita tentunya akan cari yang murah nih, murah, cepat, semuanya lengkap, ya, masih terakreditasi dan sebagainya. Nah, misalnya saya akan ini profilnya ya, profil dari jurnal siasat bisnis. Kemudian saya akan masuk ke webnya, tidak perlu Bapak Ibu mencari dari Google lagi, di sini sudah disediakan link untuk masuk ke web dari jurnal yang akan kita tuju. Saya sudah milih jurnal ini nih, di Sinta disediakan website. Ini kalau kita klik di sini, ini masuk ke web dari jurnal yang kita pilih tadi. Ini jurnal siasat bisnis. Ini ada tertulis sertifikat akreditasi Sintanya, ya. Kemudian informasi apa saja yang harus kita tahu dari jurnal yang akan kita tuju. Ya, tentunya yang pertama itu bidang ilmu ya, kita tadi ekonomi, tapi mungkin di sini ada skop keilmuan yang akan dijelaskan lebih detail di web dari jurnalnya. Kemudian yang perlu juga itu adalah frekuensi penerbitan. Ya, ini kalau di jurnal siasat bisnis ini publish 2 kali dalam 1 tahun di Januari dan Juli. Ini sudah ada, kira-kira kalau Bapak Ibu mau submit itu kan juga memperhatikan berapa kali jurnal ini mau publish. Kalau ada yang setahun 2 kali, setahun sekali, setahun 3 kali, tentunya yang lebih berkesempatan banyak untuk bisa diterima itu kan yang setahun 3 kali misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian apalagi ini biaya publikasi. Ini di sini di announcement sudah dituliskan di sini. Biaya publikasinya itu sebesar 2,5 juta ya untuk Sinta 2 di jurnal siasat bisnis. Ini bisa kita klik ya, klik informasi-informasi yang ada di jurnal itu ya, about jurnal ini ya. Biasanya harga itu di sini tertulis di sini ya, artikel processing charge. Ya, memang tertulis di sini 2,5 juta, IDR 2,5 untuk jurnal ini. Lumayan harganya. Kemudian about the journal. Ini ada editorial timnya, kemudian kontaknya, kemudian policy-nya, kemudian prosesnya dan sebagainya. Ya.
author guidelines-nya. Author guideline itu juga penting untuk kita perhatikan karena itu template biasanya ada di guideline dari author. Ini coba jurnal siasat bisnis tadi. Kemudian kita juga bisa membandingkan misalnya, aduh 2,5 juta terlalu mahal misalnya. Kita bisa cari lagi jurnal yang mungkin di bawah itu, bisa balik lagi. Biasanya informasi yang perlu itu di samping maksud masih terakreditasi itu juga biaya nih. Ini misalnya tadi saya balik ke jurnal ekonomi dan bisnis, saya masuk ke websitenya. Ini terbit ya, ini ada frekuensi terbitnya. Ini juga dua kali dalam 1 tahun di April dan Oktober untuk jurnal ekonomi dan bisnis. Kemudian pertama kali bisa kita lihat apa ini, about jurnal. Saya mau cari harganya berapa. Ya, biasanya ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya cari jurnal yang harganya dulu. Oh, untuk jurnal ini ekonomi dan bisnis ternyata di sini biaya publikasinya 1.500.000. Ya, mulai 1 April 2022. Berarti wah ini lebih murah dari yang tadi misalnya. Ini bisa jadi pertimbangan saya kalau saya akan mensubmit di jurnal. Nah ini jadi informasi tentang biaya publikasi itu sebenarnya semuanya ada di web jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat dulu jurnal yang akan kita submit, artikel yang akan kita submit di situ. Dari bidang ilmu, kemudian reviewernya, editorial timnya siapa, kemudian kira-kira reviewernya itu dari mana aja, itu bisa kita telusur dari web jurnal tersebut. Misalnya editor in chief-nya, oh ini editorial team atau tim editornya, kemudian reviewernya itu juga bisa dilihat di informasi jurnal ini, di web jurnalnya. Ini reviewernya banyak ya. Nah, ada yang dari luar juga, ada yang dari Unisbank juga. Ya. Nah, ini jurnal ekonomi dan bisnis. Kemudian mungkin juga perlu juga ini ada kontaknya, misalnya saya akan menghubungi terlebih dahulu, itu juga ada jurnal yang memberikan nomor WA. Itu lebih komunikatif ya. Jadi kita bisa tanya dulu, misalnya ada slot, masih adakah slot, kemudian bisa terbit kapan, itu kita bisa komunikasi terlebih dahulu. Banyak jurnal yang memberikan nomor kontaknya. Itu kita sudah masuk ke jurnal, kemudian ke web jurnalnya, kemudian kita bisa melihat informasi apa saja yang ada di web jurnal. Kemudian di sini pun di webnya ini juga banyak informasi yang akan kita dapatkan sebenarnya. Seperti di arsip ini ya. Kita bisa misalnya ya, jurnal artikel yang terbit di jurnal ekonomi dan bisnisnya punyanya UKSW ini, kira-kira model seperti apa yang bisa diterima, itu kita bisa lihat sebenarnya dari arsip di sini. Ini ada jurnalnya, artikelnya teman-teman penulis yang lain ya. Di sini itu kita bisa lihat. Nah, mungkin yang terbit di 2022 volume 2 nomor 2.
Nah, ini kira-kira jurnal macam seperti ini yang diterima di jurnal apa tadi judulnya, jurnal ekonomi dan bisnis. Nah, ini kita bisa, misalnya saya punya tulisan artikel ini sama ini kira-kira sama nggak ya, bagus mana ya? Ini kayak kadang ini pengalaman pribadi saya aja sih. Saya punya artikel ini kira-kira ini di jurnal Sinta 2 ini kira-kira bisa nggak ya? Di jurnal Sinta 2 punyanya UKSW ini misalnya yang diterima model seperti apa ya? Punya saya itu punyanya yang di sini kok novelnya jelas ya, tujuannya jelas, kontribusinya ada. Sedangkan di punya saya misalnya kontribusinya kok sama-samar ya, novelnya juga sama-samar misalnya. Wah, saya nggak berani nih masukin di sini, saya akan cari yang lain lagi. Itu juga nggak apa-apa, itu juga pernah saya lakukan seperti itu. Sampai saya yakin kayaknya di jurnal B ini kayaknya artikel saya bisa masuk deh gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa cari informasi sampai segitunya dengan masuk ke arsipnya jurnal, kita cari satu-satu. Ini bisa kita download kan Bapak Ibu. Kemudian saya ini mirip-mirip dengan artikel saya, terus kemudian bedanya sama punya saya itu saya kira-kira diterima apa enggak ya, itu bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu memasukkan artikel yang Bapak Ibu tulis di jurnal. Kalau misalnya wah ini terlalu tinggi nih isinya kok apa namanya teknologi tinggi semua, wah ini saya nggak berani, saya akan cari jurnal yang lain. Itu hanya sharing dari saya saja, mungkin Bapak Ibu tidak seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari laman jurnal. Misalnya saya kepengen masuk di sini karena apa tadi ini lebih murah dari yang lain misalnya. Tapi ternyata kok waiting list-nya misalnya lama dan sebagainya, itu bisa Bapak Ibu juga dapatkan informasi dari web tersebut. Jadi saya balik ke history jurnal lagi ya Bapak Ibu. Saya filter. Sebenarnya history jurnal itu bisa Bapak Ibu juga cari di web Arjuna. Ya, misalnya saya coba cari jurnal yang biasa saya akan mencari jurnal ini. Maksudnya ini saya beberapa kali masukkan artikel ke jurnal ini. Sinta 3 sih ini akreditasinya di sini terlihat sampai 2023 ini. Ya. Ini masih terakreditasi ini di sini. Kemudian kok sampai 2023 ya misalnya. Ini misalnya kalau Bapak Ibu punya waktu luang sebenarnya tidak perlu masuk ke Arjuna ya. Tapi kalau misalnya ditelusur juga tidak apa-apa. Tapi kalau menambah bingung nggak usah deh Bapak Ibu, patokan aja pada akreditasi yang tertulis di web Sinta saja. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa mentelusur proses atau histori akreditasi dari jurnal yang yang akan kita tuju. Saya penasaran dengan tadi jurnal Jurteksi tadi. Ini bisa masuk dari webnya Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Kemudian misalnya di sini saya ketikkan jurnal Jurteksi ini, jurnal yang tadi yang saya terbiasa masuk ke situ nih. Ini ada Jurteksi, kemudian saya mau lihat histori akreditasinya. Nah, ini juga bisa di sini. Ya, ternyata tadi kan selesai berhenti di 2023. Ternyata Jurteksi ini tadi kan Sinta 3 ya. Ternyata Jurteksi ini proses reakreditasi atau memperpanjang akreditasi, tapi dia mengusulkan di Sinta 2. Dan
lolos usulannya, tapi belum lolos penilaiannya. Kemudian melalui evaluasi dokumen di 2 September, di 26 September itu proses penilaian, mulai 7 November, tapi belum ada hasilnya. Jadi ini masih proses. Jadi kalau tertulis di sini ini 2023, tapi sebenarnya jurnal Jurteksi ini sudah proses perpanjangan akreditasi. Ini untuk Bapak Ibu ketahui aja, tapi tidak menjadi patokan harus ngecek di Arjuna. Tidak perlu nanti Bapak Ibu bingung. Ini sementara kita masih pakai di sini, ini masih aman. Jadi belum tentu juga jurnal yang selesai di 2022 itu terus nanti 2023 nanti nggak terakreditasi, enggak, karena bisa jadi jurnal yang bersangkutan itu masih proses reakreditasi. Nah, yang jadi perhatian itu kalau jurnalnya tidak terakreditasi lagi, itu kan yang seperti itu. Misalnya saya di sini, saya search jurnal Budapest nih. Budapest International Research and Critique Institute Journal Humanities and Social Science. Ini namanya seperti internasional, tapi sebenarnya ini jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kalau kita lihat profil jurnalnya, nah ini yang ini merah ini ya Bapak Ibu, ini di 2022 sudah tidak terakreditasi lagi, ini not accredited. Di sini juga tertulis akreditasinya not akreditasi. Padahal sebelumnya dari 2018 itu Sinta 3, 2021 masih Sinta 3, 2022 itu sudah tidak terakreditasi lagi. Nah, ini yang kita hindarin. Berarti jangan publish di jurnal yang seperti ini. Walaupun di web Sintanya ada, tapi ternyata sudah tidak terakreditasi lagi. Ini berarti tidak proses akreditasi, tapi sudah tidak terakreditasi. Padahal di sini jurnal ini masih menerima artikel dan publish di 2023, tapi di sini status akreditasinya unknown. Ya, sepertinya kalau tidak salah ya, jadi teman-teman jangan masukkan di jurnal ini lagi. Oke. Kalau websitenya masih aktif Bapak Ibu, masih ada, masih menerima artikel, ini masih menerima artikel, ini kayaknya mahal juga sepertinya. Ada spesial issue di sini, kayaknya juga ini menerima fast track juga. Ini ada fast track review-nya $85, aplikasinya $40. Sini ada di sini di informasi jurnalnya, tapi ini sudah tidak, walaupun di sini masih tertulis S3 Bapak Ibu, di webnya masih tertulis S3, tapi setelah kita telusur dari web Sintanya ini sudah tidak terakreditasi lagi. Jadi seperti ini yang Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi balik lagi ke sini. Kalau dilihat dari histori di Arjunanya, tentunya kalau kita masukkan cari jurnal Budapest itu juga merah ya, tidak terakreditasi lagi. Saya mau ini ya tidak terakreditasi lagi. Tapi ini kalau saya telusur itu hanya ada beberapa sih, tidak banyak ya jurnal yang sebenarnya sudah ada di sini. Not accredited ya. Ini ada yang cancel, tapi cancel tidak ada. Tapi yang not accredited, ini kalau saya klik di sini, saya filter yang tidak terakreditasi, sebenarnya keluar. Salah satunya di Budapest tadi. Ada sekitar 7 jurnal yang tidak terakreditasi di Sinta. Ya, ini kemungkinan kan nanti akan ada lagi, atau ini kemungkinan juga sudah terakreditasi lagi. Ini juga nanti dinamis ya, maksudnya kita tidak tahu, ini tidak permanen sih ya. Ini Budapest ini NA, not accredited lagi, tidak terakreditasi. Ini juga punyanya UIN Sunan Kalijaga Jogja, Jurnal Informatika Sunan Kalijaga ini juga tidak terakreditasi lagi. Jurnal MEA dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung. Ini juga tidak terakreditasi lagi. Jadi Bapak Ibu akredited ini selesai di 2021. Tidak terakreditasi lagi. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Ini kalau dari TI ya, ini dari websitenya. Maaf agak lama. Ya, ini contoh yang tidak terakreditasi dan kita perlu menghindari jurnal ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu jumlah target atau jumlah yang akan dituju, kita juga sudah pastikan akreditasinya masih lama atau masih aman. Kemudian kita juga sudah tahu, sudah mencari informasi di jurnal tersebut, skopnya masuk, frekuensinya, biaya publikasinya oke, kemudian artikel sudah ready, terus apa yang harus kita persiapkan ya? Tentunya tadi ya, kita harus mempersiapkan. Kenapa Jutex ini yang saya biasa saya mengirim ke sini. Sudah familiar saya. Ini websitenya. Kemudian perlu kita sesuaikan artikel kita yang pertama sesuai dengan template-nya. Ya, ini bisa kita download template-nya. Kemudian kita sesuaikan artikel yang akan kita kirim itu dengan template yang sudah ditetapkan oleh jurnal yang akan kita tuju. Nah, ini memang kalau 2 kolom ya harus dibuat 2 kolom, walaupun 2 kolom itu lebih susah ya motonya daripada yang 1 kolom. Tapi ini harus sesuai. Kalau tabel ya seperti ini, tabel itu tidak ada garis untuk kolomnya, tapi hanya untuk row-row-nya aja atau barisnya saja. Ini harus kita sesuaikan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita sesuaikan dan kita sudah mantap untuk di sini, kita buat akun untuk submit jurnal tersebut. Kalau kita tidak punya akun, ya kita tidak bisa mensubmit. Kalau tidak punya akun, ya kita harus register dulu untuk membuat akun supaya kita bisa masuk ke OJS dari jurnal yang akan kita masukkan. Ini saya sudah punya login di sini. Maaf Pak Hari, ini saya sampai jam berapa ya? Monggo Ibu, mungkin sebentar lagi karena sudah jam 3. Sebentar lagi. Ya. Ya, ini sudah mau selesai Pak. Ini saya masuk ke jurnal Juteksi, kemudian sudah di akun saya. Ya, ini sudah masuk ke akun saya karena saya sudah punya akun di sini. Kemudian kalau akan submit itu, nah langkah-langkahnya seperti ini. Jadi mungkin di setiap jurnal itu OJS jurnal untuk masing-masing itu bisa berbeda untuk setiap langkah-langkahnya. Ini kalau di Juteksi bentuknya seperti ini. Starting the submission, saya harus mengisi ini, saya harus checklist ini, kemudian save and continue, kemudian saya harus mengisi metadata, mengisi judul artikel, kemudian mengkopaskan abstraknya, kemudian saya menuliskan penulis 1, kemudian first authornya, kemudian correspondingnya, kemudian penulis berikutnya, dan sebagainya saya masukkan di metadata di OJS. Sampai step-step itu diikuti sampai dengan finish. Itu masuk atau cara untuk mensubmit artikel di jurnal. Jadi mungkin yang model seperti ini, Jutex ini ada. Mungkin ada lagi yang tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya beda lagi.
Ini saya sudah login pakai saya ya, sudah login. Sudah masuk akun saya. Kemudian saya mau submit lagi di jurnal pengabdian pada masyarakat. Ini Sinta, Pragresi Sinta. Ini saya pilih new submission. Dari bentuknya sudah berbeda dengan yang tadi. Jadi bentuknya itu tidak selalu sama untuk OJS masing-masing jurnal, tapi pada prinsipnya intinya itu untuk mensubmit langkah-langkahnya itu bisa disimpulkan sama. Yang pertama seperti ini, ada memasukkan judul, memasukkan abstrak, kemudian memasukkan kontributor atau autornya, kemudian menentukan tadi korespondennya yang mana atau main autornya yang mana, dan sebagainya, sampai itu diikuti di next sampai finish, save continue sampai finish. Hanya seperti itu sebenarnya. Tapi tentunya Bapak Ibu harus punya akun terlebih dahulu untuk bisa masuk seperti ini. Kalau belum punya, misalnya saya mau masuk ke jurnal baru yang saya belum pernah masukkan di situ, saya harus bikin akun dulu, saya harus register dulu. Kalau register itu hanya memasukkan nama dan nama awal ya, nama akhir, hanya yang di bintang merah saja yang wajib kita isi. Institusi seperti itu, kemudian user password aja. User password untuk masuk ke login jurnal yang akan kita tuju. Hanya seperti itu saja. Mungkin untuk sampai ke menyiapkan artikel sampai ke submission di Sinta, mungkin ini sudah mewakili semuanya Bapak Ibu. Nah, demikian paparan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Hari. Monggo Pak Hari. Baik Bu Win, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir, ada yang ingin ditanyakan mengenai topik hari ini mengenai Sinta? Di chat belum ada, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya langsung, silakan. Halo Bu, saya Bu Win, mau nanya Bu Win. Iya Pak Firman, iya. Enggak Pak. Bu Win. Itu tadi yang tampilan di Sinta itu bedanya statusnya unknown sama unakreditasi apa ya Bu ya? Unakreditasi. Sama unknown. Unknown itu mungkin tadi yang proses untuk pengajuan perpanjangan akreditasi. Itu kalau untuk detailnya bisa masuk ke akun ajunya, tapi tidak perlulah nanti tambah bingung ya. Perlu yang kita jadikan patokan itu tertulis tulisan akreditasi di laman Sinta saja Pak. Tapi kalau not accredited itu memang sudah tidak terakreditasi lagi. Tadi yang ada beberapa tadi yang memang sudah dituliskan di web Sinta tadi. Dia memperpanjang ya? Ya mungkin nggak memperpanjang atau mungkin ada masalah mungkin apa sehingga tidak terakreditasi lagi, kan bisa Pak. Mungkin itu skopnya itu terlalu, kalau tadi Budapest itu kayaknya lebar sekali ya, tapi nggak tahu, itu analisa saya saja, tapi tidak tahu itu kenapa tidak terakreditasi lagi, itu kan banyak faktor sebenarnya. Oh ya, masih Bu. Yeah. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Ya. Saya mungkin bisa berbagi pengalaman. Oh, monggo Pak. Ignatius, Bu Win. Ya Pak. Monggo Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh, atau menambahi lebih tepatnya apa yang disampaikan oleh Bu Wiwin tadi. Boleh ya ini? Boleh? Apa monggo, boleh? Pak, monggo. Boleh Pak. Oke. Ini hanya berbagi pengalaman saja, barangkali trade-nya nanti bisa dipergunakan oleh
Bapak Ibu, terutama yang mengajukan Java. Jadi kalau kita kan kalau mengajukan Java itu kan kalau kembali itu kan sedih ya, sedih. Apalagi kalau harus diminta nambah artikel. Nambah artikel. Nah, kalau itu dalam pikiran kita kan kemudian wah ini mesti lama nyari jurnal seperti yang ditunjukkan oleh Bu Wiwin tadi, harus nyari-nyari tadi yang terakreditisasi Sinta dan seterusnya. Padahal kan ada periode terbitannya ini ya, ada periode terbitannya. Jadi kalau sudah kita lihat pas kita punyaan kita kembali harus nambah itu kan kita harus melihat seperti yang disampaikan Bu Wiwin, harus lihat periode kapan artikel itu terbit. Sehingga kita kalau memasukkan misalnya sekarang kira-kira terbitnya kapan kan perlu waktu. Nah itu kadang-kadang kita menunggu atau harus nunggu waktu itu lama. Kecuali kalau kita ini punya kenalan atau punya ya teman dulu waktu kuliah kebetulan pengelola jurnal lalu kita telepon begitu ya. Itu bisa. Tapi kalau maaf, ada telepon dari benar. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita menunggu kan lama, kemudian bagaimana caranya kalau kita punya masalah seperti itu? Padahal kita harus segera nambah artikel, kemudian kita tulis lagi. Akan ngirim harus tambah waktu. Nah, itu kemudian putus asa. Nah, trik yang saya pakai seperti ini, nanti barangkali bisa ditiru oleh Bapak Ibu. Itu trik yang pernah saya pakai seperti ini. Kita cari, ya memang kita harus buka-buka seperti yang diajarkan Bu Wiwin tadi, buka-buka jurnal yang terakreditasi. Nah, supaya kita cepat, itu artinya keinginan kita untuk segera mengirim artikel sebagai menambah kalau kita mau ngurus Java itu caranya begini, yang pernah saya pakai dan itu kelihatannya berhasil. Itu seperti ini, kita cari, kita buka jurnal tadi, misalnya ketemu yang terakreditasi berapa 3 atau 4 begitu, kita buka, nah kita lihat terbitannya kapan, kemudian kita cari yang ini. Yang kita kan membuka jurnal itu kan kemudian kita lihat biasanya terbit itu berapa artikel. Kemudian telat atau tidak. Kan biasanya ada juga jurnal-jurnal yang terbitnya telat. Atau terpaksa terbit tapi ongoing gitu ya. Masih kurang gitu. Nah, kita cari yang itu kemudian kita telepon PIC-nya. Nah, kita sampaikan bahwa ini jurnal yang terbitan ini periode ini kan terlambat atau masih kurang. Bolehkah saya memasukkan artikel sebagai penambah dari jumlah artikel yang kurang itu? Nah, ternyata itu bisa membantu. Tidak harus menunggu sampai lama, tidak harus putus asa begitu. Ternyata seperti itu berhasil. Kita sampaikan, kita mau nambah yang telat itu masih kurang. Misalnya kurang 1 atau 2 lah kita masukkan di situ. Ternyata itu pernah saya pakai waktu mengurus Jawa itu berhasil. Nah, mungkin bisa dicoba, tapi jangan putus asa dulu. Cari ini kemudian harus nunggu lama begitu toh. Nah, kita cari jurnal-jurnal yang terlambat itu kita tambahkan, kita minta telepon. Enggak kenal enggak masalah, telepon. Pokoknya yang itu yang ingin nambah di
volume berapa itu ternyata berhasil. Karena syaratnya tidak hanya yang jurnal internasional, tapi juga terakreditasi. Nah, waktu itu saya sudah punya tambahan untuk jurnal internasional ada, kemudian proceeding internasional ada, tapi saya masih berpikir ini pasti nanti bisa balik lagi nih kalau enggak kasih cinta, makanya saya cari itu. Ternyata berhasil. Monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tambahan saya Pak Hari, Bu Wiwin. Matur nuwun, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk penyampaian materi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Wiwin sudah menyampaikan materinya, sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita tutup Zoom meeting siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Bimbingan pribadi saja.